Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 7 akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana cara mengolah data secara statistik dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Yang pertama, kita siapkan data terlebih dahulu, kemudian masuk ke SPSS di sheet data view, kemudian eh, copy data, kemudian paste with variable names, kemudian ke sheet variable view, dan di values bagian kolom jenis kelamin, kita klik untuk value-nya itu 1, yang menggambarkan kategori laki-laki, untuk value 2 menggambarkan kategori perempuan. Kemudian klik OK, kemudian balik ke data view lagi. Nah, ini kategorinya sudah berubah ke perempuan dan laki-laki semua. Oke, selanjutnya kalau kategorinya ini sudah berubah, kemudian kita klik yang grabs ke bagian legacy dialog dan kita pilih yang pie. Define. Kemudian untuk jenis kelamin ini kita masukkan ke bagian columns. Untuk yang tempat makan ini kita masukkan ke define slice by. Kemudian oke. Kemudian setelah itu akan tampil grafik pie-nya seperti ini. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian deskriptif, analisis deskriptifnya. Nah, pada bagian ini kita lanjut aja langsung klik bagian analyze. Lalu kita pilih menu deskriptif statistik dan pada bagian ini kita pilih menu deskriptif. Nah, ini ada menu jenis kelamin. Nah, kita masukin lalu klik OK. Nah, bagian inilah yang merupakan bagian analisis deskriptifnya. Kita bisa melihat ini ada min-nya, ada standar deviasinya, ada nilai maksimum, ada nilai minimum, dan sebagainya. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, langkah selanjutnya yaitu penjelasan tentang diagram. Nah, diagram ini menjelaskan sebuah data yang menggambarkan tentang sebuah tempat makan favorit mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Nah, yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran untuk dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, pada kelompok laki-laki di sini terlihat bahwa tempat makan Epu berwarna biru dan warung sedap berwarna oranye. Dan dominan pilihan warung makanan lainnya berwarna merah. Hanya dipilih oleh sebagian kecil responden laki-laki dengan perkiraan sekitar 20%-nya. Sedangkan tempat mawar berwarna hijau tidak dipilih sama sekali oleh laki-laki, yang menunjukkan preferensi terhadap tempat makan ini sangat rendah atau bahkan nol pada penelitian ini. Sementara itu, pada kelompok perempuan terlihat pola yang cukup berbeda. Tempat makan mawar berwarna hijau menjadi pilihan paling dominan dipilih oleh sekitar 40% mahasiswa. Dan perempuan ini menandakan bahwa tempat ini sangat disukai di kalangan perempuan. Sedangkan warung makan lainnya berwarna merah, menyusul dengan sekitar 30% menunjukkan adanya keragaman pilihan di luar tempat makan yang disebutkan secara spesifik. Sedangkan warung sedap ini berwarna oranye, dipilih oleh sekitar 20%, sementara Equid ini biru, tampak sebagai pilihan paling rendah dengan estimasi hanya 10%. Nah, kesimpulannya yang dapat disampaikan, terdapat perbedaan yang cukup berbeda antara perempuan dan juga laki-laki
yang mana laki-laki cenderung lebih menyukai tempat makan seperti Epu dan warung sedap, sedangkan perempuan lebih banyak memilih mawar dan warung makan lainnya. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan interpretasi. Dari total 40 responden yang mengisi survei sebanyak 80% adalah perempuan dan hanya 20% laki-laki. Ini menunjukkan bahwa mayoritas data yang kita peroleh berasal dari perspektif perempuan. Dalam konteks analisis preferensi tempat makan dalam survei ini lebih mencerminkan sudut pandang kelompok perempuan dibandingkan laki-laki. Dapat dilihat tempat makan favorit. Data menunjukkan bahwa warung makan lainnya menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh 32,5% responden. Ini bisa berarti bahwa ada banyak tempat alternatif yang dianggap menarik di luar tempat yang disebutkan secara spesifik. Sementara itu, mawar dan warung sedap memiliki jumlah pemilih yang sama masing-masing 27,5%. Ini menunjukkan bahwa keduanya juga cukup diminati dan memiliki peluang yang sama besar dari sisi ketertarikan pelanggan. Sedangkan Epu, meskipun tetap dipilih oleh sebagian responden, hanya mendapatkan 12,5%, menjadikannya tempat yang paling sedikit dipilih dalam survei ini. Berdasarkan data, kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan 80%, sehingga hasil preferensi tempat makan sangat mungkin merefleksikan pilihan perempuan. Tempat makan yang paling banyak dipilih adalah warung makan lainnya, yang bisa jadi mencerminkan adanya kebutuhan eksplorasi atau ketertarikan terhadap tempat makan yang belum terlalu umum.